Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Kita berjumpa kembali dalam sesi Kingdom Community Message. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Tetap semangat, karena kita percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah sangat diberkati Tuhan dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala senior kita, Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, tentang Come Closer. Untuk mengawali komsel minggu ini, Bapak Ibu silakan dalam waktu 5-10 menit boleh ngobrol-ngobrol. Pernah melihat ayam jatuh ke dalam selokan? Nah, jika ada ayam yang jatuh ke selokan, mengapa dia langsung berusaha sedemikian rupa untuk segera keluar dari selokan tersebut? Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat satu sama lain di dalam komsel. Selanjutnya sebagai ayat acuan dalam materi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Puji Tuhan Bapak Ibu, dari ayat tadi menggambarkan respon Yusuf saat ia bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak menunjukkan rasa dendam, Yusuf tidak menunjukkan rasa sakit hati terhadap mereka. Meskipun dia mengalami penderitaan demi penderitaan yang awal mulanya adalah iri hati, ada perasaan tidak suka dari kakak-kakaknya kepada Yusuf, sehingga pada waktu itu mereka berusaha untuk membunuh Yusuf yang kemudian menjual dia. Yusuf tidak suka berkubang di masa lalunya. Yusuf tidak suka berkubang di dalam kekecewaannya, di dalam sakit hatinya. Dan tentunya setiap orang pernah mengalami kecewa. Bapak Ibu pernah mengalami? Saya pun pernah mengalami. Tapi kalau kita tetap tinggal ada di dalam kekecewaan itu, maka yang terjadi adalah kehidupan kita tidak akan pernah maju. Belajar dari kehidupan Yusuf, Yusuf tidak tinggal tetap di dalam kekecewaannya. Dia mau terus maju. Bahkan Yusuf berkata justru jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Yusuf mengerti kehidupannya, apa yang dia alami, penderitaannya. Justru dia percaya Tuhan menyertai. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupannya. Yusuf menerima kakak-kakaknya dan berkata, "Marilah dekat-dekat." Bahkan Yusuf bisa melihat dan menyatakan semua yang terjadi adalah karena Allah menyuruh dia untuk mendahului mereka. Dengan tujuan adalah untuk memelihara kehidupan. Tidak hanya kehidupan keluarganya, tetapi sebuah bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang lain menjadi berkat. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk tidak tinggal di dalam kebodohan masa lalu. Bangkit Bapak Ibu, bangkit dan keluar. Kejar apa yang Tuhan sediakan di depan kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama dari kehidupan Yusuf. Ada ilmu 4A. Aptitude, attitude, altitude, dan apparel. Yang pertama, aptitude berbicara tentang bakat, kemampuan, kecerdasan. Corona Academy
membuat kita harus terus belajar. Jangan berdiam diri, jangan meratapi diri, jangan berkeluh kesah terus. Selesai, ayo maju. Kita belajar mengembangkan bakat, mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, kecerdasan, menambah pengetahuan. Berusaha belajar dengan hal yang baru. Ada yang mulai belajar masak, kemudian akhirnya bisa berbisnis. Ya kan? Kemudian ada yang mulai berkarya, berkreativitas dengan menanam tanaman, tumbuhan, bunga-bunga. Bahkan bisa menjadi satu proyek bisnis, berkarya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, attitude. Ini berbicara tentang sikap, tingkah laku, kebiasaan. Bagaimana orang melihat diri kita itu ditentukan dari bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku keseharian kita. Tidak cukup dengan apa yang kita sampaikan dengan kata-kata, tetapi orang menilai dari kehidupan kita sehari-hari, tingkah laku. John Maxwell menulis, your attitude determine your altitude. Ya, sikap atau tingkah laku kita, apapun yang kita alami, itu menentukan ketinggian posisi di mana kita berada. Dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu, kita marilah menunjukkan sikap respon yang benar. Ketika kita melakukan hal ini, maka Tuhan dengan leluasa akan bekerja untuk menyatakan rencananya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ingat, promosi itu datang dari Tuhan. Dan ketika promosi dari Tuhan itu datang, maka tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang sanggup menghalangi ataupun menutup itu. Promosi datang dari Tuhan. Hal yang ketiga, altitude. Ini berbicara tentang ketinggian, posisi atau kepercayaan. Bapak Ibu, kehidupan Yusuf selalu dibawa ke posisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tetapi Yusuf tidak sombong akan hal itu ketika ia berada di posisi yang baik menurut ukuran pada umumnya. Mari kita belajar untuk bersama-sama tidak terjebak pada kesombongan. Karena justru seperti kata firman Tuhan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ketika kita sombong, tinggal tunggu waktunya, akan terjadi kehancuran. Yang terakhir, yang keempat, berbicara tentang apparel, pakaian, penampilan. Ketika Yusuf dipanggil masuk ke kerajaan untuk menghadap Firaun, Alkitab katakan Yusuf bercukur. Yusuf berganti pakaian. Penampilan di sini berbicara tentang kedewasaan, kematangan dalam kehidupan. Yusuf mempersiapkan diri dalam kedewasaannya, dalam kematangannya, sehingga dia menerima tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai orang paling berkuasa di tanah Mesir, dan bahkan dia menjadi tuan atas istana Mesir. Kingdom Community, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf melalui ilmu 4A. Aptitude, attitude, altitude, dan apparel. Kehidupan Yusuf menjadi gambaran buat kita semuanya, gambaran kehidupan Yesus bagi kita saat ini. Hari-hari ini Yesus sedang berkata, mari dekat-dekat, come closer. Bahkan Yesus mau kita hidup dekat dengan Dia, sehingga Yusuf meminta keluarganya untuk tinggal di Goshen, di tanah yang dekat dan terhindar dari tulah. Sebab ada dalam perlindungan yang sempurna. Jika kita menyadari kita orang berdosa, jangan takut. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan mengampuni kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari bawalah hidup kita untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan. Yang pertama, adakah hal-hal yang belum kita bereskan dalam kehidupan kita? Rasa kecewa, jengkel, amarah, kepahitan, atau sebagainya. Selidiki hati kita masing-masing dan mulai ambil langkah untuk membereskan hati kita. Yang kedua, mari setiap anggota saling mendoakan supaya kasih Tuhan memulihkan hati kita seperti Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya. Yang ketiga, komitmen apa yang harus kita bangun supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selanjutnya, silakan saling mendoakan satu sama lain supaya Tuhan memberikan hati yang terang,
supaya senantiasa dapat melihat rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di balik semua apa yang kita alami hari-hari ini. Ada juga pokok-pokok doa yang lain, silakan Bapak Ibu untuk mendoakannya. Dan tentunya saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hari-hari ini. Kami mau belajar lewat semuanya itu dan meyakini bahwa Engkau Allah yang setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau hidup di masa lalu kami. Kami tidak mau hidup dalam kekecewaan, dalam sakit hati kami. Tapi kami mau maju dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Engkau. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami, Engkau yang memperbaharui kehidupan kami. Berkati setiap komsel, berkati setiap pribadi yang akan bersama-sama di dalam komsel. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan untuk setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kingdom Community, ingat, come closer. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, marilah hidup kita tetap mendekat kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. God bless you all.